Karena itu kalau kita ikut Tuhan, kita tidak boleh menghakimi Tuhan hanya dengan berdasarkan materi saja. Karena kemakmuran materi bukan takaran satu-satunya. Tapi masa si Tuhan itu akan membiarkan orang yang sukacita memberi? Akankah Tuhan melalaikan kebutuhan mereka? Selalu adalah sebuah kehormatan berada di hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh sebuah keistimewaan diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan memuji-muji namanya. Thank you Tuhan, siapa Engkau di hidup kami itu tak tergantikan dengan apapun, apalagi materi. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus di hidup kami, itulah segala-galanya. Kami punya segala sesuatu karena kami punya Yesus. Sekarang Kau akan ajari kami untuk selalu bermurah hati. Ya Tuhan Yesus, tidak menjadi orang yang kikir, tidak menjadi orang yang perhitungan, tidak menjadi orang yang selalu mengeluh kesahkan kehidupan. Kami berdoa supaya hari ini semua pujian kami sampai ke tahta-Mu, setiap penyembahan kami sampai di hati-Mu. Sampaikan sabda-Mu, kami mau belajar lagi tentang Yesus. Kami mau belajar tentang cara-cara dan jalan-jalan Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, Roh Kudus akan berbicara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk, tolong sapa kanan kiri, katakan welcome home. Dan juga saya mau sapa yang streaming saat ini di mana-mana, silakan duduk kembali. Di akhir zaman ini, di dunia modern, kekristenan itu mengalami tantangan. Dan memang kalau bisa, setan akan ngeblok, jangan lebih banyak orang lagi terima Tuhan. Tantangan dari luar itu misalnya ya, kalau orang-orang Kristen tidak menyadari ya, misalnya kepercayaan-kepercayaan lain, bangun rumah ibadat di mana-mana, beranak sebanyak-banyaknya. Sedangkan orang-orang Kristen, banyak yang sudah tidak, banyak juga yang tidak mau nikah, nikah pun tunda-tunda punya anak. Lalu mulai ada banyak yang kepahitan sama gereja. Saya sayangkan kalau itu terjadi, kita melemahkan tubuh kita sendiri. Dan saya percaya Tuhan masih terus bekerja, kunci kerajaan sorga di tangan kita, kita harus bertanggungjawabkan. Karena itu kita harus bermain cantik, kita harus berubah paradigma dan cara berpikir kita yang salah. Anak-anak kita juga, kalau mereka sekolah di suatu tempat, kota yang tidak kuat gerejanya atau tidak ada, kita harus banyak berdoa. Saya dengar-dengar dari jemaat, ada juga kampus-kampus yang di luarnya itu sudah disanggongin, ditungguin sama orang-orang untuk memberikan tutorial gratis gimana vaping. Ini kampus-kampus terkenal ya, by the way. Lalu bukan hanya itu, LGBTQ menargetkan anak cucu kita. Dan juga dari dalam tentunya, saya sudah pernah peringatkan di akhir tahun 2023, 31 Desember, kebaktian tutup tahun, saya bilang ada 3 hal. Saya nubuatkan 3 hal yang mau digeser sama orang Kristen sendiri, dari dalam tubuh Kristus. Yang satu adalah bahasa roh. Kalau itu terjadi, kalau kita izinkan, maka orang-orang Kristen akan kering rohani. Karena Roh Kudus makin tidak di-welcome. Dan kalau orang Kristen udah gak radikal lagi imannya, gak sungguh-sungguh sama Tuhan, gampang sekali dicuri. Curi iblis. Apalagi selain itu, kesembuhan ilahi. Setan tahu kalau itu, kita kalau makan umpan, maka banyak orang Kristen yang sakit-sakitan. Dengan lemah jasmani kita gak produktif hidup kita. Lalu selain itu ada satu lagi, yaitu persembahan persepuluhan, itu memang suka digoncang-goncangkan terus. Iblis tahu bahwa dijadikan kesalahpahaman yang luar biasa, hukum Taurat lah dan sebagainya, padahal itu hukum kasih. Itu patokan, itu disiplin rohani. Karena dia tahu kalau sampai itu terambil, maka kita akan los-losan. Jadi itu seperti the losing ends ya, ujung yang loss. Dan kalau ngelos gitu ya, ngeblong semuanya. Jadi otomatis giving bukan menjadi lagi bukan lagi menjadi suatu sukacita. Cepat lambat mentalitas kemiskinan akan tiba. Lebih baik saya miskin harta daripada saya bermental yang salah. Karena Tuhan itu memelihara, Tuhan itu bisa melipat gandakan. Memang betul bukan kita memberi itu untuk dapat sesuatu. Tidak perlu diiming-imingi kalau orang itu memberi dengan kasih. Tapi kalau ini sampai diizinkan, dan ini kalau digeser, yang terjadi adalah orang-orang Kristen akan miskin materi. Dan itu paling gampang dibeli.
demi sembako bisa pindah agama, demi pendidikan dan sebagainya. Don't trust everything that's going on di dunia ini yang terjadi. Anda harus punya prinsip dari firman Allah. Dan saya bersyukur hari ini kita diingatkan, ada 2 kalimat hikmat yang saya mau bagikan. Ini bukan poin-poin khotbah, itu nanti. Kalimat hikmat ini saya doa dapat benar-benar penyataan, simple kok. Yang pertama, dukunglah perintisan gereja-gereja lokal Kristen yang sehat dan kuat. Gereja kita sedang melakukan itu terus, ayo jemaat mendukungnya dengan segenap hati. Karena di mana ada gereja, bukan berarti langsung 100% aman, tapi di sana kuasa maut atau gerbang maut tidak bisa menguasainya. Kalimat kedua, kalimat berikutnya adalah ini. Menikahlah yang single ini loh, dan punya anak. Yang sudah menikah jangan tunda, serta bangunlah keluarga Kristen yang kuat. Yang sudah married ya, bangun keluarganya yang sehat ya, jangan sampai nanti ada lulusan keluarga Kristen itu anak-anak muda yang kepahitan sama papa mama, itu nggak boleh. Tapi yang, ya saya ngerti, ya Pastor Philip saya ya maunya gitu ya, saya mau menikah, nggak ada gimana. Ya saya tahu, kalau itu memang pilihan Anda, ya Anda mau nikah, tapi kan aku nggak punya pilihan. Ya oke, saya ngerti, berdoa jodoh dari Tuhan, amin. Tapi yang sudah punya pilihan itu lo nggak milih-milih karena mencari opa Gangnam Style semua. Atau cari istri trofi, nggak usah begitu. Marry your best friend. Coba buka diri terhadap kemungkinan bahwa mungkin orang yang selama ini Anda kenal dan dia juga senang sama Anda, itu mungkin Anda bisa pertimbangkan. Asal ya pernikahan Anda dalam Kristus nanti akan semakin bahagia. Jadi jangan sampai karena idealisme tertentu. Zaman ini ya cowok maupun cewek, sekalipun mereka punya pilihan ya, banyak yang cerewet loh. Justru orang Kristen loh yang begitu. Ya, berubahlah, bertobatlah. Ya, siapa tahu orang itu sudah ada di kanan kirimu. Jangan lihat kiri kanannya. Ya, yang sudah menikah ya setialah, bangunlah keluargamu yang sehat. Amin. Tuhan cinta orang yang memberi dengan sukacita. Memberi itu bukan soal materi, nominal atau jumlah. Memberi itu bicara tentang spirit, semangat, dan sikap hati yang menyenangkan Tuhan. Apakah kita orang Kristen yang pelit? Tapi kita itu obral sama diri sendiri, tapi hemat sama perkara-perkara yang penting, yang perlu. Apalagi kalau tentang kerajaan Allah, tentang misi, tentang membantu orang-orang yang memerlukan. Atau kita sebaliknya, kita tahu di mana harus hemat, kita juga nggak brol-brolan, nggak sembarangan, itu namanya orang foya-foya. Orang foya itu adalah sebuah bentuk, foya-foyaan adalah suatu bentuk kebodohan. Tetapi kita nggak perhitungan bicara kalau taat pada firman Tuhan. Kita itu orang yang tahu bahwa Tuhanlah sumber berkat kita. Kita memberi bukan karena kita berkelimpahan, kita berbagi karena kita memberi karena kita percaya Tuhan adalah sumbernya. Kita percaya pada janji. God loves the cheerful givers. Tuhan cinta orang yang memberi dengan sukacita. Nanti setiap ibadah, menunya ada 5. Masing-masing itu dari cerita perjanjian lama yang berbeda. Tetapi prinsipnya dari perjanjian baru kita baca dulu ya. Mari kita buka sama-sama 2 Korintus 8 ayat 1-9. Di ibadah ini nanti saya akan bahas tentang Daud di pengirikan Arauna. Nanti saya bahas tentang orang yang generous spiritnya, orang yang murah hati. Itu berkat Tuhan, itu melimpah dalam hidupnya. Mari kita lihat sekarang pasal 8 ayat pertama. Pelayanan kasih, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami,
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pelayanan kasih ini adalah Paulus sedang mengumpulkan persembahan untuk Yerusalem. Hari ini saya ngajarkan ini bukan karena alasan fundraising, tidak ada sama sekali. Saya ajarkan ini agar menjadi gaya hidup bukan pada momen-momen tertentu kita itu memberi, tetapi agar kita mencerminkan Kristus di dalam kehidupan keuangan kita. Justru di saat-saat ketika ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, ya mungkin ekonomi dunia, BBM terancam naiklah segalanya, transportasi mahal, dolar tidak menentu, justru saya memperoleh firman tentang memberi. Saya rasa ini akan menjadi firman liberty atau ini akan memerdekakan kita. Kebaktian-kebaktian sebelumnya saya jelaskan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang beda sekali dengan cara pikir dunia. Dunia kan gini, kalau aku itu dalam kekurangan aku harus begini, justru harus begitu. Bahkan orang kelimpahan pun bisa begini. Tetapi Alkitab mengajarkan like father like son, kalau kita itu ikut Tuhan, kita akan menjadi seperti Tuhan yang kita sembah. Allah kita itu suka memberi. For God so loved His Son, so loved the world, He gave His Son. Karena Tuhan Allah, karena Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia memberikan. Jadi saya mendapatkan firman, menurut saya ini adalah jawaban yang kita nanti-nantikan. Tapi jawaban yang ironis, bukan sesuatu yang kita prediksi. Bahwa itu yang kita perlukan. Yang aku perlukan lebih banyak dana ya Tuhan. Yang aku perlukan, aku perlu modal ya Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan beri kita prinsip kebenaran yang memerdekakan. Saya ajak kita melihat ya, kunci-kunci kebenaran ini. Ayat pertama, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Wow. Mereka adalah jemaat yang sedang sengsara ekonomi. Makedonia sedang dilanda semacam krisis moneter. Makedonia adalah sebuah provinsi, di dalamnya ada kota ternama seperti Filipi, Tesalonika. Tapi orang-orang ini bukannya mengeluh, jiwa memberi mereka tidak patah. Bahkan dikatakan mereka memperoleh kasih karunia. Kasih karunia apa? Bukan dalam wujud bala bantuan. Kasih karunia itu dalam wujud kesempatan untuk memberi. Kok aneh ya? Kenapa orang kalau lagi butuh kasih karunianya bukan menerima? Karena firman berkata, it is more blessed to give than to receive. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Kata kasih karunia di situ, di dalam surat Korintus ini, dalam bahasa Yunani kunonya adalah charis atau karismata. Dan gereja atau jemaat-jemaat di Makedonia memperoleh kasih karunia, memperoleh karisma, memperoleh karismata, memperoleh karis, memperoleh kasih karunia untuk memberi. Padahal mereka family lagi struggle, individu-individu sedang seret ekonomi. Makedonia sedang dilanda sesuatu, Yerusalem sedang dilanda malah justru kelaparan. Selagi dicobai dengan berat ayat 2, dalam pelbagai penderitaan itu bukan 1-2, sukacita mereka malah meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. This is karisma. Ternyata memberi itu karisma. Ternyata kesempatan untuk memberi atau melihat kebutuhan yang bisa kita isi sekalipun yang kita punya gak seberapa, itu ternyata adalah karismata, ternyata adalah anugerah. Allah menganugerahkan kesempatan itu. Dan Tuhan juga, kalau bukan karena Tuhan, kita gak mungkin menyadari kebutuhan tersebut. Dan seperti ada panggilan, I have called you to give. Tuhan beritahu pada orang Makedonia lewat karisma itu, aku memanggil dan memilihmu di masa-masa sulitmu untuk menjadi mitraku. Itu powerful loh. Itu seolah-olah seperti memiutangi Allah loh. Tapi bukan berarti pemberian itu gegabah, bukan ya. Maksudnya ini sifat yang tidak boleh Anda lepaskan di masa susah sekalipun. Sebab kalau saya kehilangan materi itu bisa dicari. Bisa cari lagi. Tapi kalau saya kehilangan Roh Kudus, memberi adalah sifat Roh Kudus. Kebajikan, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, semua, everything. Mereka kaya dalam kemurahan.
Aku bersaksi ayat 3, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Kan gak mungkin Paulus berkata, aku bersumpah ya kan, I swear kan. Tapi itu maksudnya. Aku bersaksi, aku gak berdusta. Mereka itu yang ngerengek-ngerengek sama aku, yang antri-antri dan mohon-mohon. Mereka itu yang paksa-paksa. No, Rasul Paulus, jangan belas kasihani kami. Jangan ambil this joy, sukacita untuk memberi dari kami. Jangan anggap kami orang miskin. Kami tetap akan memberikan sesuatu. Apa yang kami mampu, bahkan melampaui kemampuan mereka, itu miracle. Ada mujizat. Di dalam the act of giving, waktu mereka melakukan tindakan untuk memberi itu, ada miracle sehingga mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Itu saya tidak tahu itu persisnya seperti apa. Paulus pasti melihat sesuatu yang Roh Kudus lakukan di tengah-tengah jemaat itu. Jangan-jangan kita semakin kesini, ke dalam, semakin kita tidak punya apa-apa. Ada orang menyebar harta, menjadi tambah kaya. Tapi ada orang yang kikir, yang pelit, semakin miskin. Itu ada ayatnya di kitab Amsal. Tapi itu bukan berarti foya-foya ya. Tapi ada orang yang tetap berdiri teguh pada imannya. Dan I am a giver no matter what. Itu mereka mengalami pertolongan Tuhan yang supranatural. Sedangkan ada orang yang berkata, aku segini aja udah ngos-ngosan kok, enggak usah. Tambah justru 1 talenta yang ada padanya diambil sama Tuhan. Suatu prinsip yang tidak nyaman. Apalagi bagi orang yang sudah terbiasa untuk perhitungan. Orang yang terbiasa untuk care atau peduli hanya bagi diri sendiri. Tapi disinilah menurut saya adalah ekonomi kerajaan sorga. Di sini bedanya yang dunia tidak bisa berikan kepadamu. Jangan-jangan ini juga pesan yang dibutuhkan untuk bangsa kita. Selama kita mikirnya adalah ke dalam, ke diri sendiri seperti itu, kita tidak akan pernah bangkit dari keterpurukan. Karena itu bukan soal materi, itu soal mentalitas. Mentalitas gratisan. Mana sih ada orang yang sungguh-sungguh berhasil dengan mental gratisan? Mereka akan selalu menjadi ekor. Coba lihat orang yang mentalitasnya a giver. Dan bukan hanya itu memberi dengan sukacita. Coba lihat, cepat lambat orang itu akan jadi kepala. There's no nation, tidak ada negeri atau bangsa yang semuanya terbiasa dengan minta-minta atau dengan mentalitas free. Apa ya? Bisa free apa? Jangan langsung antena nyala. Karena itu membuat roh kita, spirit kita jadi murah. Bukan berarti dikasih free, gak mau, bukan. Jangan cari yang gituan. Gak ada bangsa, negara, manusia, individu, businessman, tidak ada. Tidak ada yang kayak gitu itu bisa jadi leader. Tidak ada satupun yang gitu bisa jadi makmur, tidak ada. Itu mau makan berapapun yang gratisan, itu kayak lembunya di Mesir itu loh yang dilihat dalam penglihatan Firaun. Itu mau makan, mau caplok berapa wagyu juga nanti akhirnya tetap doreminya kelihatan ya di sini tulang belulangnya. Mentalitas itu tidak akan pernah mengentaskanmu dari masalahmu. Karena masalah kita sesungguhnya bukan materi. Tapi kurang percaya pada Tuhan. Makanya mereka bisa memberikan lebih dari kemampuan. Saya suatu hari kalau ketemu Paulus, saya mau tanya, what's really happen? Apa yang terjadi ya? Cuma tidak ditulis kesaksiannya, langsung dituliskan aja di garis bawahi langsung prinsip ilahinya. Saya tangkap dulu deh mentah-mentah prinsip rohaninya. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mendesak pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Nah itu kuncinya. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka memberi diri kepada Allah. You see, giving is about giving your heart to God. Kita kira memberi itu kan kita beri sesuatu waktu, materi, talenta. No, giving itu to the Lord. Kepada Tuhan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Gak heran. Mereka jadi punya sifat seperti Tuhan. Orang yang memberikan diri pada berhala, dia jadi bisu tuli seperti berhala itu. Gak peka, bisu tuli, mati rohani. Tapi orang yang memberi diri kepada Tuhan, maka orang itu pada Tuhan, maka orang itu sendiri akan menjadi seorang pemberi. Gak ada orang Kristen yang sejati itu pelit, itu gak ada. Tidak pernah. Itu berarti something wrong with their faith. Ada sesuatu yang salah dengan imannya. Kalau sampai kita temukan orang Kristen yang benar-benar berpikiran picik,
tentang money, pelit, itu biasanya sesuatu yang salah dengan imannya. Bukan berarti orang Kristen yang foya ya, jangan salah ya, coba bedain ya. Hemat itu perlu, jangan ngawur expenses-nya. Punyakah Anda emergency fund atau punyakah apa itu emergency fund, gimana ngomongnya bahasa Indonesia? Dana darurat. Makanya kalau kita lagi sedang diberkati secara materi, jangan aji mumpung semua dibeliin, yang nggak perlu. Itu namanya foya. Tapi orang kalau mengelola hatinya, dia tahu bagaimana menata persembahannya, dia tahu apa, untuk apa, dan kapan. Minta hikmat Tuhan, tapi selalu dimulai dari memberi hatinya ke Tuhan, bukan ke Mamon. Selalu dimulai dengan mengundang tahta Allah di tengah-tengah kehidupan finansilnya. Kita lihat ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Paulus itu pakai kesaksian orang lain untuk menginspirasi yang lainnya. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 8 ini dia berkata, aku tidak mengatakan ini sebagai perintah. Sekalipun memberi adalah perintah Allah. Tapi dia lebih pakai cara ini, yaitu memakai kesaksian orang lain untuk menginspirasi yang lainnya. Dengan begitu dia menguji keikhlasan kasih orang-orang Filipi dan Tesalonika. Dan orang Berea juga, itu ada banyak gereja di situ. Makedonia ngalami semua kondisi ini bersama-sama. Karena mereka satu provinsi. You see, mengundang Yesus di tengah-tengah kehidupan finansial kita. Itu bermula dari perintah dan keikhlasan. Coba katakan perintah dan keikhlasan. Kita cari dalam firman Tuhan, perintah Allah. Yang saya terapkan dalam keluarga saya ya. Apa yang saya khotbahkan itu saya lakukan, dan setelah saya khotbahkan saya lakukan. Jadi ini yang terjadi di dalam keluarga saya. Jadi saya cerita apa yang saya dan istri saya lakukan terhadap bersama dengan anak-anak saya, sebelum saya ajarkan kepada anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak rohani di gereja ini. Saya melihat perintah Tuhan, perjanjian baru maupun perjanjian lama, Tuhan berkata, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Saya menerapkan untuk saya sendiri, bahkan sebelum saya menikah, sebelum saya ketemu istri saya. Saya sudah menerapkan waktu saya bujangan dari hari pertama saya bertobat, saya mengembalikan persembahan persepuluhan pada Tuhan. Tapi karena saya belum cari nafkah, saya mengembalikannya dari allowance atau dari uang saku saya tiap minggu. Saya tidak terapkan ini kepada orang lain, karena ini adalah hakku. Saya sendiri melakukannya waktu saya mulai bujangan itu 20%, bukan 10%. Loh emangnya kenapa 10-20% itu perintahkah? Itu hukum Tauratkah? Bukan, itu hukum kasih. Tauratnya adalah untuk daging saya, coba pahami, tunggu sebentar saya jelaskan. Kita itu kalau tidak punya patokan, kita cenderung untuk nanti lama-lama tergerus. Saya orang olahraga, bukan karena saya olahragawan. Saya kalau nggak olahraga dengan semua jadwal ini, roh saya menyala-nyala, tubuh saya bisa lemah. Nggak kuat saya dengan semua traveling ini. Jadi saya tentukan, 1 minggu saya mesti 2 kali ada exercise per kali 1 jam lebih. Lalu saya langsung ke office segala sesuatu. Dan itu nggak bisa, itu sudah diprogramkan, saya minta diprogramkan. Jadi saya harus ada angkat beban sekian, harus dapat kuotanya. Setiap minggu dan 1 bulan harus dapat. Upper body, lower body, yang paling saya benci, leg day, kaki, aduh ampun deh. Saya baru tahu ternyata kaki itu jantung kedua. Nggak heran waktu dilatih kaki. Heart rate saya naik. Saya kira kok bisa ya. Untung jantungnya ada di kaki yang kedua, bukan otak. Saya kalau mulai main ngeflow, nggak punya patokan, pakemnya nggak ada. Percayalah, push up 20 nanti besok jadi 15. 15 lama-lama 15 pun sulit. Aneh ya, orang itu kalau dipatok segini, dia mampunya segitu atau lebih. Dipatok segitu, capek dia sampai segini. Aneh ya. Kok bisa ya? Kalau saya sendiri ya, begitu ya. Saya pull up gitu ya, 8 kali. Saya ngomong ini bukan untuk membanggakan diri. Itu pun saya dibantu tali tipis sekali. Saya kemarin pull up 70 kali. Itu bukan dicicil 70 hari. Kemarin saya pull up 70 kali dalam waktu setengah jam. Saya sendiri heran kok bisa saya. Lu patok, saya nyampe. Lu gak patok, saya cenderung gravitasi turun.
Baru saya bilang, kok bisa ya aku pull up segitu ya? Kalau kita tidak punya patokan, tidak punya perintah, kita juga tidak akan punya goal. Saya patokkan diri saya sendiri dan suami istri kami ajarkan pada anak-anak. Apa-apa kau dapat, selalu ingat Tuhan dan umatnya. Saya ajari anak-anak dari sejak kecil. Tadi kebaktian sebelum ini saya jelaskan tentang mainan. Lalu waktu mereka besar, mereka ngerti tentang uang. Diajarkan pada mereka untuk selalu memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dan selalu terlebih dahulu mengingat Tuhan sebelum mereka menikmati berkatnya. Kalau kita tidak lakukan itu sebagai perintah, omong kosong Anda pasti akan memenuhinya. Gak mungkin ujungnya jadi pemberi, jadi pemalas dalam memberi, so pasti. Buktinya, pada waktu saya tidak punya perintah, tidak ada personal trainer yang jaga saya pernah coba 8 kali, saya berkata, aduh capek semuanya, 8 buyar. Tapi waktu dipatok segitu, bisa tuh. Untung saya punya patokan dalam memberi, karena saya ingin dalam kehidupan keuangan saya ada kestabilan. Perintah itu tidak jahat. Perintah membunuh kalau itu bukan dari Tuhan. Perintah untuk memberi itu dari Tuhan. Saya makan itu. Saya ambil. It's good for me, it's good for my family. Tapi selalu lakukan dengan keikhlasan. Pastor Yohanes langsung rasa, waduh, nanti habis ini kita mau lomba pull up. Olahraga jasmani hanya sementara waktu gunanya. Tapi beribadah itu keuntungannya adalah untuk sampai hidup yang kekal. Carilah perkara di atas, timbunlah harta di sorga. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa perintah itu tidak jahat. Aku mengatakan ini bukan sebagai perintah saja maksudnya, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain. Aku menguji keikhlasan kasih kamu. Lakukan dengan ikhlas sekalipun itu perintah. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat 9 bicara tentang tuaian, katakan tuaian. Tapi tuaian tuh yang disebut di sini kaya menjadi miskin, miskin jadi kaya ini enggak melulu bicara soal materi. Tuaian itu ada 2 macam. Ada tuaian jasmani atau materi, ada pula tuaian rohani yang enggak kelihatan. Dua-dua perlu dan penting dalam kehidupan orang beriman. Karena itu kalau kita ikut Tuhan, kita tidak boleh menghakimi Tuhan hanya dengan berdasarkan materi saja. Karena kemakmuran materi bukan takaran satu-satunya. Tapi masa si Tuhan itu akan membiarkan orang yang sukacita memberi? Akankah Tuhan melalaikan kebutuhan mereka? Sifat kita aja loh. Gak mungkin kita itu akan izinkan. Masa kita lihat orang lain yang layak memperoleh bantuan atau memperoleh penghargaan kita biarkan? Sedangkan kita makan di restoran aja kalau mendapatkan layanan yang baik, pelayannya melayani dengan sukacita. Masa kita tega, kita gak living something. Kita bukan orang kaya, bukan konglomerat. Masa kita gak tega memberikan sesuatu dari yang kita punya. Sebagai a token of thanks atau sebagai wujud terima kasih. Tuhan itu gak terima kasih sama kita, tapi Tuhan itu kasih. Lebih dari terima kasih, kita terima kasih itu masih hutang budi. Tuhan itu kasih itu tinggal memberi. Masa Tuhan seorang pemberi itu akan kikir sama anak-anaknya, apalagi orang yang memberi dengan sukacita? Will God neglect your needs? Akankah Tuhan itu mengabaikan kebutuhan Anda? Mari kita lihat tuaian beberapa, kita lihat dulu pasal 9 ayat 6 sampai 11, saya bacakan saja ya. Camkanlah ini. Saya bacakan dulu maksudnya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sekali lagi ingat ya, tuaian itu bukan hanya soal materi, tapi juga ada tuaian yang sifatnya tidak kelihatan. Tapi Alkitab mengatakan, kau menuai sedikit karena kau menabur sedikit. Kau menabur banyak, kau menuai banyak. Ini tidak dipakai untuk tamak. Waktu kita memberi, kita mau seperti seolah-olah setelah kita beri langsung cering. Bukan. Memberi harus murni. Tetapi ini ayat Tuhan berjanji. Bahwa Tuhan kita itu adil. Tuhan kita itu melihat. Dia nggak mungkin akan tutup mata dengan orang yang memberi dengan segenap hati. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Tuhan tidak pernah memaksakan. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Disitulah tema kita hari ini, Tuhan cinta orang yang memberi dengan sukacita. God loves the cheerful givers. Kata sukacita di situ artinya hilarious. Dalam bahasa Yunani hilaros yang artinya sukacita saat memberi, sukacita setelah itu tidak mengeluh.
Dan Allah sanggup, ayat 8, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Lihat ayat 10. Di ayat 8, 9 tadi Anda sudah belajar bahwa Tuhan kita itu sanggup memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ini bukan memberi kita lampu hijau untuk orang-orang ketika memberi dengan motivasi yang salah. Oh Tuhan, aku kasih gini ya, kau kasih aku segitu. Nggak begitu caranya transaksi. Karena Tuhan itu bukan transaksional. Tuhan itu hubungan. Tapi hubungan itu mengharuskan kita untuk mengenal dengan siapa kita terhubung. Kita harus tahu sifatnya. Kita tahu kemuliaannya. My God shall supply your needs. Tuhan itu nggak mungkin tutup mata. Karena Allah kita adalah pemberi. Di bidang itu, di departemen itu saya nggak perlu worry. Saya punya Tuhan yang murah hati. Jadi when I give, baik itu waktu, pelayanan, atau materi, waktu saya beri. I give, saya memberi dengan satu pengenalan. Bahwa Tuhan kepada siapa aku beri, di dalam namanya aku berikan. He will remember me. Dia akan mengingat saya. Makanya saya tadi, salah satu poin tadi, memberi itu bukan karena kita berkelimpahan. Bergelimpangan harta-harta, bukan. Memberi itu adalah sifat percaya. Itu seperti kita menunjukkan pada Tuhan, I trust you. Dan Tuhan bukan hanya senang, disenangkan karena pemberian kita, tapi sikap hati kita saat memberi. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata Allah mengasihi itu bukan berarti mengasihi semua orang dengan cara yang sama, kasih tanpa syarat atau agape love itu ya. Tapi kata Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, itu artinya God shows favors. Tuhan menunjukkan perkenanan-perkenanan tertentu kepada orang-orang yang saat memberikan bersukacita dan beriman kepada Tuhan. Tuhan itu menunjukkan dirinya itu dekat pada orang-orang yang memberi dengan tulus hati. Kata Allah mengasihi itu bukan Allah pilih kasih hanya pada pemberi-pemberi doang. Tapi Tuhan tidak tertarik untuk dekat dengan orang-orang yang pelit, yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih untuk semua anugerahnya. Ada semacam magnet orang yang murah hatinya mengundang hadirat Allah. Ada semacam magnet. Tapi ada seperti magnet yang menolak orang-orang yang kikir hatinya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah ayat 10 ada satu hikmat lagi. Ia menyediakan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di sini ada kata benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Tidak semua berkat yang ada di tangan Anda hari ini harus kau taburkan. Ada yang harus kau makan. Itu memang berkat Tuhan untuk kau nikmati. Ya. Mungkin gaya hidup Anda semakin diangkat. Jangan iri sama berkat orang lain. Jangan minder sama orang lain juga. Setiap orang punya berkatnya tersendiri. Tuhan itu selalu memberkati hati yang taat, yang setia kepadanya, diberi perkara lebih besar. Asal pastikan segala sesuatu yang kau beli, kau lakukan, kau nikmati semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan jaga motivasimu, tetap murni ikut Yesus. Tetap rendah hati, tetap humble. Jangan terlalu pedulikan orang lain ngomong apa. Karena mungkin orang lain yang begitu itu tidak mengelola talenta mereka. Anda mengelola kok, kenapa Anda dikecam sama mereka? Setiap orang hendaknya belajar untuk mengelola hidupnya sendiri. Ia menyediakan benih bagi penabur, tidak semua berkat yang ada padamu yang Tuhan berikan itu semua ditaburkan. Tapi, tidak semua berkat yang ada padamu harus kau makan. Jikalau kau makan semua berkat itu hari ini, next time tidak ada tuayan. Ada berkat tertentu yang Tuhan taruh di tanganmu itu tidak boleh kau masak. Tidak boleh kau gunakan, itu harus ditabur kembali. Itu akan jadi tuayanmu. Makanya itu yang disebut dengan ia menyediakan benih bagi penabur. Kalau semua benih itu jadi, padi semuanya itu dimakan, semuanya masuk ke perut, keluar jamban. Nanti next time sawahnya akan kosong. Tidak akan ada lagi panen kedua. Tidak semua berkat Tuhan itu boleh kau nikmati. Ada yang harus kau tabur kembali atau tabur lagi. Itulah sebabnya terjadi tuaian dalam kehidupan kita yang tak berhenti. Camkanlah, kau menabur, kau menuai.
Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, ayat 11 di sini. Ya, sekali lagi menunjukkan bahwa tuan pertama justru bukan materi. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Waktu saya dan istri saya ajarkan tentang persembahan kepada anak-anak kami dengan cara yang sederhana, mulai dengan mainan lalu seterusnya. Sekarang dengan keuangan mereka karena 2 sudah bekerja dari 3. Goal kami itu bukanlah persembahan mereka. Goal kami adalah mengajarkan tata krama kerajaan sorga. Karena saya ingin mereka diperkaya dengan kemurahan Allah dalam segala macam kemurahan hati. Saya ingin mereka menjadi anak-anak atau generasi yang mengucap syukur untuk apa yang mereka punya. Baik yang banyak atau lain kali sedikit. Saya ingin mereka menjadi orang benar. Hari ini saya juga punya kerinduan yang sama sebagai gembala sidang terhadap anak-anak Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan harus mendidik keluarganya sendiri dulu, baru dia bisa mendidik gereja. Makanya itu apa yang saya terapkan dalam keluarga. Hari ini saya ajarkan untuk terapkan pada Anda. Saya ajak kita membuka sekarang tentang Daud, Raja Daud, di pengirikan Arauna. Mari kita buka sama-sama di 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 25. Saya akan bahas ini dengan padat. Ada 2 tokoh di sini, satu raja, satu pengusaha. Tapi saya tunjukkan ya, bagaimana mereka berlomba dan benar-benar memperjuangkan karis mereka atau karismata mereka untuk jadi seorang pemberi. None of them, tidak satu pun di antara mereka berjuang untuk jadi penerima. Lucunya, orang itu biasanya kalau punya mentalitas gratisan itu adalah, mana lagi yang free? Yang ini, jangan, aku tidak mau memberi sesuatu yang free pada Tuhan. Itu luar biasa loh, ini mentalitasnya beda. Ini yang membuat ini bangsawan. Anehnya, di zaman sekarang ini, orang itu kalau memberi itu, kalau bisa beralasan agar supaya jangan. Kalau menerima, maunya cepat, segera. Ayo, sudah jam segini loh, kapan? Ini sebaliknya, orang yang punya karisma di dalam hati. Ini orang ini berarti punya pengurapan Allah di dalamnya, itu justru ayo, kapan aku bisa beri? Malah justru menerima tidak ada dalam pikiran mereka karena mereka percaya itu adalah divisinya Tuhan. Atau bukan divisi tapi bagiannya Tuhan. Pada hari itu ayat 18, datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Gad adalah nabi, ya. Nabi ini memberikan pesan Tuhan, kamu bangun mezbah ya bagi Tuhan ya. Kamu bangun, disuruh bangun sesuatu, mezbah bagi Tuhan. Dan di tempat pengirikan Arauna, itu tempat lokasi milik orang. Arauna itu seorang pengusaha. Lalu pergilah Daud ayat 19 sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Memberi itu tidak boleh ngawur, memberi itu sesuai firman. Semua itu sesuai dengan perintah Tuhan, tapi dengan keikhlasan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, ayat 20, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Dia merasa, wow, raja mampir ke perumahanku. Wow, raja mampir. Ini bukan ambasadornya loh ya. Rasul-rasul, nabi-nabi itu baru ambasadornya ini. Ini maksudnya kalau kita bicara tentang rasul-rasul, nabi-nabi itu ambasadornya Tuhan, raja di atas segala raja. Tapi kalau Tuhan datang, coba bayangkan, bagi Arauna, Daud seperti Tuhan datang. Arauna menjenguk melihat raja datang dengan pegawai-pegawainya. Arauna langsung sujud. What an honor to have you, your majesty. Suatu kehormatan, suatu privilege untuk bisa nge-host atau untuk bisa menjadi tuan rumah bagi baginda. Ayat 21, bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Supaya tulah itu berhenti menimpa rakyat. Ada satu cerita sebelumnya supaya Anda tidak lost in translation. Sebelum ini Daud melakukan suatu kesalahan tentang sensus. Entah kenapa dia buat sensus padahal Tuhan gak suruh. Mungkin hatinya jadi angku dan di situ terjadi hukuman. Pokoknya terjadi tulah yang sifatnya nasional nih. Tulah nasional itu bisa juga, atau tulah di bumi itu bisa juga terjadinya lewat pandemi, penyakit, sakit penyakit, atau ekonomi, atau sosial politik, atau apapun juga. Tapi pokoknya ini mengalami suatu sifatnya itu, skalanya itu nasional. Dan waktu Daud datang ditanya, mengapa Tuhan Rajaku datang? Daud menjawab, untuk membeli tempat pengirikan ini. Karena dia tahu, dia disuruh oleh Tuhan untuk bangun mezbah itu, dia mau beli. Sedangkan Raja Daud seharusnya punya kuasa untuk berkata, aku mau ambil tempat pengirikan ini. Itulah sebabnya yang membedakan.
Itu yang membedakan raja baik dan raja jahat. Raja benar dan raja salah. Ingat gak seseorang yang mengambil kebun anggur orang lain? Siapa yang mengambil kebun anggur Nabot? Ahab. Dan akhirnya Ahab pun, nanti istrinya, Jezebel, waktu dihukum sama Allah di administrasi raja berikutnya di dalam sejarah Israel, itu nanti darahnya dijilat, mayatnya dimakan oleh anjing-anjing di kebun Nabot. Itu yang membuat perbedaan antara raja baik dan benar. Ahab tinggal caplok. Orang suka menerima gaya mafia. Daud itu style hamba. Aku mau membeli tempat pengirikan ini daripadamu, fair and square. Harga market berapa? Supaya tulah itu berhenti. Karena persembahan kita itu bukan soal money. Tapi soal sikap hati. Dan dia tahu dia harus menegakkan keadilan. Waktu dia disuruh Tuhan bangunlah mezbah itu, dia dengan senang hati, itu berarti solusi. Kalau Tuhan berkata beri, give, it will come back to you. Itu berarti ada solusinya. Kalau Tuhan sudah perintahkan itu, saya langsung berkata, oh your wish is my command. Jangankan perintahmu. Harapanmu aja sudah jadi perintah bagiku. Gak usah kau perintahkan aku ini, aku sudah langsung melaku, aku langsung jalankan. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud ayat 22. Baiklah Tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran juga. Saya kagum sama Araunah ini, pengusaha. Tapi hatinya itu, dia berkata, dia itu gak begini loh, waduh, raja datang mau beli, ya gak enak lah ya. Sungkan lah, ambil aja raja, tapi ambil disimpan kayak anaknya Safira. Disimpan sebagian, tapi ngaku-ngaku semua, karena dia mau cari muka sama raja. Araunah gak gitu, karena Araunah juga memberikannya kepada Tuhan. Dia tahu Daud datang, kan diceritain, dia harus bangun mezbah untuk menghentikan tulah nasional. Araunah juga berada di dalam wilayah pemerintahannya Daud. Dia tahu bahwa semua berkat Tuhan ini sejahtera kota, sejahteranya dia. Sejahteranya gereja, sejahteranya dia. Sejahteranya negeri, sejahteranya dia. Dia mau ambil bagian. Saya melihat dua givers di sini. Sama-sama tertuju ke Tuhan. Sama-sama berlomba, dorong-dorongan, bukan responsibility, bukan tanggung jawab. Kamu aja yang lakukan, aku aja, kamu bukan. Tapi mereka saling berebut, aku aja yang berkorban. Hebat gak? Araunah ini jarang dibahas. Yang dibahas Daud. Araunah ini juga luar biasa. Karena dia berkata, lihat itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran. Dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja. Diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Dia gak berhenti sampai kasih tanah. Lalu habis itu jualin. Orang kalau setengah jalan itu ini free tapi ini beli. Dia kasih. Dan di areal itu memang ada peternakan. Itu lembu-lembunya dia yang wagyu-wagyu. Dia berkata, ini sekalian raja, karena raja pasti perlu untuk mempersembahkan kepada Tuhan kita. Atau Tuhanmu. Ambil sekalian. Itu menggiurkan bagi Daud. Dia mau memberikan pada Tuhan, kalau bisa setengah free gitu. Tapi ternyata kita tahu, baik dari hati Daud maupun Araunah, bahwa bisa memberi pada Tuhan itu karisma. Memberi pada Tuhan itu anugerah. Memberi kepada Tuhan itu privilege atau kehormatan. Dikasih free pun mereka gak mau. Araunah, kalau aku merugi ya setengah aja. Dia mau merugi total untuk Tuhan. Untuk raja juga, untuk Raja Daud. Ambil semua. Raja juga sama. Oh, nanti Anda baca ya. Jawaban dia itu menjadi satu kalimat yang sangat terkenal. Pada waktu saya dulu di sekolah Alkitab, ini sempat jadi nyanyian. I will not give that which cost me nothing. Mungkin gak tahu lagunya ya. Belum tahu lagu itu kan? There's still one more song you don't know ya. Dari semua lagu-lagu yang kamu telah pelajari, lagu-lagu lamaku. Tapi masih ada juga. I will not give that which cost me nothing. Semuanya ini ya raja diberikan Araunah. Tapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, you get me wrong. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Jangan ambil karis ini dari keluarga Daud dan kemah Daud rumah tangganya. Don't take this blessing from my family, Araunah. Kok enak. Berkat ini kau ambil akhirnya milik keluargamu dong. No, aku dan keluargaku yang akan membayar harga untuk itu. Araunah tentunya kalah pangkat. Tapi dia berkata, enggak raja. Dia bantahnya enggak berani vulgar. Jadi dia berkata, kalau bisa saya aja dalam hati. No, Raja Daud. Aku di kesempatan kapan lagi bangun mezbah untuk Tuhan. Aku yang mau bangun ini. Aku yang mau kasih ke Tuhan. Bukan raja, mereka rebutan untuk berkorban. Bayangkan. Ini menurut saya adalah the kingdom of God.
Tapi berkata raja, bukan begitu, kamu salah. Melainkan aku mau beli, sebab aku tidak mau, ini kalimat ini yang terkenal, mempersembahkan kepada Tuhan Allahku, korban bakaran atau apapun, dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. I will not give that which cost me nothing. Aku tidak akan memberikan kepada Tuhan apapun yang tidak kubayar harganya dengan berkorban. Ini kata-kata ini membuat Tuhan masyiku. Mari kita lihat apa yang terjadi. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saya kasih poinnya ya di sini ya, 3 poin dulu untuk Anda bawa pulang. Daud di pengirikan Arauna nomor 1, memberi kepada Tuhan merupakan suatu kehormatan. Ingatlah seorang pengusaha dan raja pernah rebutan. Ada 3 anak. Papa. Anak yang 1 menolak, berat mau jaga papa. Anak 2 yang lainnya yang mengerti, yang punya karisma. Rebutan malah, enggak papa aku yang jaga. Enggak papa aku yang jaga, papa aku jaga. Aneh, Tuhan ditolak oleh orang-orang tertentu demi money. Tapi ada orang-orang Kristen tertentu yang punya karis, yang memahami kasih karunia Allah. Yang hidup di dalam kasih karunia, di dalam langit kasih karunia itu. Bukan berarti mereka berkelimpangan harta, bukan. Tapi mereka tahu Tuhan mereka tahu dia sumbernya. Malah rebutan, enggak, aku, jangan, aku. Itulah sebabnya hari ini di poin pertama ini saya terinspirasi dari seorang pengusaha dan seorang raja yang rebutan Tuhan. Memberi kepada Tuhan itu suatu kehormatan. 2, Tuhan mengabulkan doa orang yang memberi dengan sukacita. Alkitab mengatakan waktu Daud membangun mezbah di situ, bukan karena lembunya. Emangnya Tuhan makan daging? Enggak. Bukan karena asapnya. Emangnya Tuhan suka daging asap? Enggak. Tapi Tuhan melihat sikap hati itu, Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan mengabulkan doa orang yang memberi dengan sukarela. Saya nggak punya waktu aja untuk menyelesaikan, untuk menjelaskan. Misalnya di perjanjian baru ada yang namanya Dorcas. Ya. Yang meninggal dunia itu kisah para rasul, tapi dia sendiri tidak bisa doa. Tuhan kabulkan doa orang lain bagi dirinya yang sudah mati. Dorcas ya? Betul ya, yang di kisah rasul yang dia suka ya merajut untuk orang-orang miskin, memberikan ini itu. Mereka kasih tunjukkan baju-baju yang dia rajut. Meskipun kita tidak bisa membeli kasih karunia, tetapi orang yang memberi dengan sukacita itu, Allah mengasihi mereka. Kata kasih itu bukan kasih tanpa syarat. Itu kasih yang bentuknya favor. Seperti mereka itu ada magnet di hati Tuhan. Tuhan melihat sikap hati gitu tuh Tuhan seneng gitu. Bukan hanya I love you kepada semua orang pendosa juga. Tapi I like you juga. I like you. I love you, but I like you. Punya 5 anak. 4 bandel-bandel. 1 tuh sukacita. Dan tidak pernah perhitungan. Tuhan bilang S-nya kasih hati. Oke. Yang lainnya masih perlu dididik Tuhan. Bapaknya PR-nya banyak. Tapi yang 1 ini. Entah kenapa dari 5, bahkan kamu bukan yang paling tua. I like you. Membuat hati papa itu berbunga dan berkata, aman aku sama anak ini. Yang lainnya itu masih perlu banyak didikan. Cinta sih cinta. Gak mungkin saya lempar mereka terus jadi yatim piatu. Tapi aku mengasihi mereka masih dengan setengah pedih hati. Masih banyak PR-ku dalam hidup orang ini. You see, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dia mengabulkan doa orang yang memberi dengan sukarela. 3, memberi dengan pengorbanan itu menghentikan tulah. Nah ini adalah rema, saya nggak ngerti ini untuk apa. Tapi saya juga kasih aja mentah-mentah dari cerita ini ya. Saya dapatkan kesimpulan bahwa memberi dengan berkorban itu menghentikan tulah. Saya nggak ngerti tulah apa. That proved, itu sudah terbukti menghentikan tulah nasional Israel saat itu. Bapak Ibu Saudara, apa tulah yang Anda hadapi saya nggak tahu. Tapi ayat ini mengajarkan pada kita kesimpulan itu. When you give sacrificially and cheerfully, waktu kita memberi dengan sukacita dan dengan pengorbanan, itu menghentikan tulah-tulah tertentu di dalam kehidupan kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.